Soal yang tadi maka diperoleh seperti ini: bahan baku AB, tenaga kerja X1 X2, kapasitas seperti ini. Kemudian kita akan menentukan nih fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu 40x1 plus 30x2. Nah, ini juga dari soal yang tadi. Nah, fungsi tujuan kita ubah jadi 0. Artinya pindah ruas. Z min 40, karena ini positif pindah ruas ke sini. Kemudian 30x2 pindah ruas jadi min 30x2. Lalu kita akan menemukan 3 batasan 1, 2, 3. Nah, ini 3 batasan ini diperoleh dari tabel yang kita telah kerjakan tadi. Nah, yang pertama ada 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60. Yang kedua ini, yang ketiga 2x1 plus x2 kurang dari 40. Kemudian kita juga ubah tanda ini menjadi sama dengan seperti ini. Nah, yang pertama ada 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60 menjadi 2x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 60. Nah, x3 ini diperoleh dari yang terakhir variabel di sini. Karena metode simplex itu menambahkan variabel setelah dari batasan yang utama di sini. Ini kan x2. Terus plus 3 x plus x3 itu karena yang terakhir di sini adalah x2. Yang kedua, batasan kedua 2x2 kurang dari 30 menjadi 2x2 plus x4 sama dengan 30. x4 ini diperoleh dari variabel terakhir. Jadi berlanjut, sini x2 terus x3 berarti di sini plus x4. Nah, yang ketiga ada 2x1 x2 kurang dari 40 menjadi 2x1 plus x2 plus x5 plus ini ya x5 karena terakhir dari di sini x4 jadi x5 sama dengan 40. Nah, karena tadi sudah ketemu, jadi kita fungsi tujuannya jadi seperti ini, fungsi batasannya jadi seperti ini. Kemudian kita buat tabel sederhananya seperti ini. Nah, teman-teman kalau males bikin tabelnya cukup seperti ini aja nggak apa-apa. Pertama ada variabel dasar. Di sini variabel dasarnya ada, kita tulis Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, indeks. Jadi di sini berurutan ya. Terus juga ke bawah ada Z, X3, X4, X5. Nah, kemudian kita masukkan Z sama dengan 1, terus X1 min 40, X2 min 30, X3 0, X4 0, X5 0. Nah, ini tuh dari yang tadi di sini. Ada Z 1, X1-nya min 40, X2-nya min 30, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0. Nah, kenapa di sini sampai X5? Karena variabel terakhir kan kita tulisnya X5. Jadi yang terakhir adalah X5. Terus kenapa di sini tulisnya X3, X4, X5? Karena variabel yang tadi kita tambahkan itu adalah X3, X4, dan X5. Terus bagaimana dengan yang ini? Sama perlakuannya. Masukin X1-nya itu 2, berarti di sini 2. X2-nya 3, berarti di sini masukin 3. X3-nya 1, masukin sampai sini. Sampai masukin semuanya. Nah, sudah. Lanjutnya kita akan menentukan angka kunci. Angka kunci ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ketemu angka kunci. Nah,
angka kunci ini, pertama kita lihat dari Z ini, deretan ini, manakah nilai min yang paling besar? Di sini adalah min 40. Kemudian dari min 40 ini kita tarik ke bawah, berarti ini ya anggotanya dari min 40. Setelah itu teman-teman tadi sudah nulis NK, terus di sini ada indeks, maka kita cari indeksnya dulu. NK dibagi anggota yang di bawah min 40 ini. Pertama 60, barisnya 60 berarti dibagi 2 sama dengan 30. Ini menjadi indeks. 30 dibagi 0 berarti tak terhingga. Kemudian 40 dibagi 2. Jadi sama dengan 20. Jadi indeks ini nanti akan membantu menemukan angka kunci. Sudah paham? Nah, karena kita udah tahu anggotanya ini, kemudian kita lihat indeks. Nilai terkecil dari hasil indeksnya itu 20. Maka diperoleh 20 di sini. Jadi pertemuan baris dan kolomnya di ini. Maka diperoleh angka kunci dari soal ini itu 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai baru. Nilai baru itu tadi kita bisa lihat. Kita lihat pada tabel sebelumnya udah dimasukin. Nah, di sini angka kuncinya di 2 di baris X5 di kolom X1. Ya. Kemudian di baris X5 ada angka 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 40. Nah, tadi kita dapat angka kuncinya itu 2. Jadi menentukan nilai barunya itu dari di sini baris X5 dibagi angka kunci. Ingat, baris X5 dibagi angka kunci. Baris X5 ini dimulai dari X1-nya. X1 barisnya dari X5 kan 2 dibagi 2 1. Terus X2 1 bagi 2. X3 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 0, 1 dibagi 2 1/2, 40 dibagi 2 jadinya 20. Jadi nilai barunya itu X1 1, X2 setengah, X3 kosong, X4 kosong, X5 setengah, NK 20. Kemudian kita masukkan nilai baru tersebut di sini. Kosong. Tadi X1-nya 1, X2-nya setengah, X3-nya kosong, X4-nya kosong, X5-nya setengah, NK-nya 20. Perlu diperhatikan di sini ada yang namanya X3, X4, X1, X1. Kenapa di sini X1? Karena pada tabel yang pertama kali itu angka kunci diperoleh dari baris 5 atau baris X5. Jadi di sini ditukar. Artinya X5 di sini itu berubah menjadi X1. X5 di sini jadi X1. Karena baris ini dari angka kunci ini menujunya X1. Oke, maka di sini X3, X4, 1. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengisi X3, X4, dan Z, kita akan melakukan dengan menggunakan rumus
baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom dikali nilai baris baru. Oke, kita mulai dari yang baris pertama atau Z, di mana baris lama teman-teman bisa lihat tabel yang tadi, yang pertama kali udah dimasukin, yang awal banget, yang ini. Baris lamanya di Z itu ada min 40, X1 nya, X2 nya min 30, X3 nya 0, X4 nya 0, X5 nya 0, NK 0. Kemudian ini namanya baris baru. Baris baru itu diperoleh dari yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Itu diperoleh X1 nya 1, X2 nya setengah, X3 nya 0, X4 nya 0, X5 nya setengah, NK nya 20. Nah, sesuai rumus yang tadi, baris lama itu dikurangi koefisien pada kolom dan dikali nilai baris baru. Jadi gini, 1 dikali koefisien pada kolom di sini adalah min 40. 1 dikali min 40, min 40. Kemudian min 40 dikurangi hasil yang ini tadi berapa? Min 40 min 40. Oke, kita lanjut untuk X2 nya. X2 nya di sini sesuai rumus baris lama kan 30. Min 30. Kemudian dikurangi koefisien pada kolom dikali nilai baru. Koefisien pada kolom min 40. Nah, nilai barunya di sini adalah setengah. Jadi min 30 min 40 dikali setengah. Jadi min 30 min 20. 30 jadinya di sini apa? Plus, karena min bertemu min. Min 30 plus 20. Jadi X2 nya min 10. Dan juga perlakuannya sama untuk perhitungan X3 nya, X4 nya, X5 nya, dan NK. Selanjutnya, hasil tersebut 0, min 10, 0, 0, 20, 800 kita masukkan ke sini. Sini 1, 0, min 10, 0, 0, 20, 800 dari sini. Nah, ini kan tadi sudah dihitung. Sudah ini juga sudah dihitung. Terus bagaimana dengan ini dan ini? Perlakuannya sama. Sesuai rumus yang tadi, pada baris kedua kita terus kayak gini. Kemudian masukkan baris yang lama 2, 3, 1, 0, 0, 60. Terus baris baru yang kita tadi udah hitung bareng-bareng 1, setengah, 0, 0, setengah, 20. Kemudian 2 ini adalah 2 itu diperoleh dari yang ini yang tadi aku jelasin. Kan tadi 40 udah masuk di yang di sini. Udah masuk. Terus tinggal yang ini pada baris kedua, berarti 2. Maka nilai yang diperoleh adalah 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Kemudian kita masukkan di sini 0, 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Selanjutnya kita akan mencari yang ini, baris ketiga. Kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris ketiga 0, 0, 2, 0, 1, 0, 30. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sama persis kayak yang awal. Jadi sesuai rumus, baris lama dikurangi koefisien dikali nilai baris baru. Baris lama kita masukin 02, 01, 030. Baris barunya 1, setengah, 0, 0, setengah, 20. Kemudian di sini ada 0. 0 itu dari mana? Nah, udah dijelasin sebelumnya. 40 sudah, 2 sudah, berarti
ini kosong karena buat ditempatin di sini. Perhitungannya sama, 0 dikurangi ini dikali ini, berarti 0 dikurangi 0. Setengah kali 0 nanti 2 dikurangi ini, kalian hasilnya ini berapa. Jadi kayak awal persis. Kemudian hasil-hasil ini ya sudah semuanya. Ini sama ini kita masukkan ke sini. Yang ini tadi sudah dimasukin, terus yang ini 0, 0, 2, 0, 1, 0, 30. Jadi ini sudah terlihat tabel simplex yang baru. Nah, selanjutnya teman-teman sudah menemukan hasil dari masing-masing Z, X3, X4, dan X1. Nah, kita fokus ke Z. Apakah di Z ini ada yang bernilai negatif? Nah, di sini ada yang di X2 min 10. Artinya apa? Ketika masih ada nilai negatif di Z, maka teman-teman harus menghitung dengan cara yang sama persis dari awal. Jadi menghitung ulang lagi sampai akhirnya Z itu bernilai positif semua. Ingat ya, hanya di Z. Untuk masalah misal di X3, X4 ada min, itu tidak masalah. Tetapi ketika Z ada yang bernilai negatif, itu harus diperhitungkan ulang lagi, sehingga nanti hasilnya itu semuanya positif. Karena di sini masih negatif, maka kita harus hitung ulang lagi. Caranya gimana? Yang pertama, kita akan masukkan dari nilai tersebut seperti ini. X3, X4, X5. Artinya apa? Kita menganggap hal tersebut seperti waktu pertama kali kita menghitung. Jadi di sini kembali lagi X3, X4, X5, Z, X1, 2, 3, 4, 5, NK, indeks. Kemudian apa? Kita melihat Z yang nilai negatif, di sini min 10. Kemudian kita mencari indeks untuk menentukan angka kunci. Nah, indeks itu diperoleh dari NK dibagi di sini di bawah kolom yang bernilai paling tinggi negatif di Z. Kemudian di sini ada 20 dibagi 2, 30 bagi 2, 20 bagi setengah. Maka ketemu indeks yang paling kecil adalah di sini 10 yang ini. Maka angka kunci yang diperoleh adalah 2. Kemudian kita seperti apa lagi? Memindahkan X2. Pada kolom awal X1 sudah di sini. Kemudian karena di sini adalah angka kuncinya, di sini X2. Dirubah lagi. Di sini adalah X3, maka X3 berubah jadi X2. X2. Jadi di sini urutannya X2, X4, X1. Di sini sama. Kemudian untuk menghitung Z atau baris pertama, terus yang ini, yang ini gimana? Sama persis kayak yang awal. Karena kita sudah memindahkan atau ganti posisi atau berubah jadi posisi X2 di sini. Kemudian kita akan menentukan yang namanya nilai baru. Nah, nilai baru itu kayak yang tadi jelaskan di awal, sama persis. Nah, nilai baru itu diperoleh 0, 0, 1, setengah, 0, setengah, 10. Kemudian gimana menghitung yang Z, X4, X1? Nah, perhitungannya sama persis seperti yang rumus tadi. Ini ada yang pertama baris Z-nya, baris lamanya ini. Kemudian ada baris baru yang tadi atau nilai baru yang kita udah hitung bareng-bareng. Hasilnya ini. Kemudian pada baris yang ketiga juga sama. Hasilnya ini. Kemudian yang baris keempat juga sama. Hasilnya seperti ini. Maka diperoleh hasil
Z 1005015 di NK, kemudian X2001 setengah 0 min setengah 10, X400 setengah, X400 000 min 1 1 1 10, X1 nya 0 1 0 min 1/4 0 3/4 15. Nah, ini merupakan hasil akhir karena apa? Di Z itu sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka dapat disimpulkan hasil dari perhitungan ini X1 bernilai 15 dari melihat nilai NK. X1 NK-nya di sini 15, kemudian X2 10, maka Z-nya maksimalnya 19. Sesuai pertanyaan yang ditanyakan dalam soal, X1 dan X2-nya berapa? Kemudian ini ada sedikit catatan kecil. Ilustrasi sederhananya seperti ini: Z, X1, X2, Z, X3, X4. Di sini namanya baris pertama, ini baris kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Kemudian X3, X4, X5 ini merupakan batasan 1, batasan kedua, batasan ketiga, dan selanjutnya. Oke, sekiranya udah cukup. Teman-teman kalau misal belum paham bisa ulangi lagi latihan tersebut, dan perlu teman-teman namanya teliti. Nah, itu yang paling penting. Asal teman-teman teliti dan telaten, insya Allah bisa memahami materi ini dan bisa mengerjakan soal-soal yang bentuknya hampir sama. Terima kasih dan semoga bermanfaat.